Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Yusuf Azhari. Saya adalah guru Madrasah Aliyah Negeri Batang, mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Saya juga termasuk mahasiswa PPG LPTK UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Hari ini Rabu tanggal 7 Mei 2025 saya akan mengajar materi Al-Quran Hadis kelas 10 bab tokoh-tokoh imam ahli hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajmain. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang tokoh imam ahli hadis. Sebelum kita mulai pembahasan, absen dulu Aman Haris Jayanto, Adini Septiani. Sebelum kita ke pembelajaran, kita review pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang hadis berdasarkan kuantitas dan kualitasnya. Dari kuantitas ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Kemudian dari kualitas ada hadis sahih, hasan, dan hadis dhaif. Ya. Ini contoh hadisnya. Bunyinya adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw la yasmut. Karena siapa yang beriman kepada hari akhir, maka dia berkatalah yang baik atau diam. Di situ ada kalimat rawahul Bukhari yang artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disampaikan oleh Imam Bukhari. Nah, pertanyaan kita, ya, siapakah Imam Bukhari itu? Ya. Ada yang tahu Imam Bukhari siapa? Mana Mas Sultan? Oh iya, Bukhari berarti salah satu imam hadis. Ini nyambung dengan pembelajaran kita yang kemarin dengan yang sekarang. Itu adalah salah satu imam hadis. Ya. Kemudian perlu kita sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, ya, peserta didik mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh imam ahli hadis beserta karyanya. Kemudian, ya, pertanyaan awal, ya, pernahkah kalian bertanya, ya, hadis yang kita baca dan amalkan ini berasal dari mana? Yang kedua, bagaimana mungkin, ya, ada seseorang yang mampu menghafal ribuan hadis, bahkan ada yang sampai 1 juta, yaitu Imam Bukhari, ya, lengkap dengan sanad dan matannya. Terus rahasianya apa? Ada yang mau menyampaikan rahasianya apa? Gimana Mas Rizky? Apa? Mengulangi secara terus-menerus, berarti ada unsur ketekunan, ya. Bisa hafal karena ada ketekunan. Sebelum kalian tak bagi menjadi beberapa kelompok, ya, ada pertanyaan yang perlu kalian renungkan dan kalian jawab nanti di pembelajaran hari ini, yaitu bagaimana para imam hadis berkontribusi dalam memelihara kemurnian ajaran Islam. Itu pertanyaan utamanya. Silakan bisa dicatat. Kalau sudah dicatat, silakan kalian membentuk kelompok seperti biasanya, ya. Kelompok masing-masing adalah 4 orang. Mejanya silakan diputar balik. Sekarang tiap kelompok membuat video poster digital dan presentasi nanti di depan kelas dan mengerjakan LKPD yang akan saya kirim di grup WA. Ini imam siapa? Milihnya Imam Bukhari, ya. Imam yang kalian pilih tadi hanya presentasi aja, menyampaikan misalkan biografi imam siapa tadi milihnya? Imam Bukhari. Nama asli adalah Muhammad bin Ismail
apa, terus dia lahir di sini, meninggal gimana misalkan, terus menulis kitab Sahih Bukhari selama 16 tahun misalkan begitu, dia hafal sampai 1 juta hadis. Di dalam kitabnya hanya disaring 4.000 hadis gitu aja, misalkan seperti itu ya. Ya bisa ya, hanya perlu diperindah lagi. Videonya presentasi menjelaskan tentang itu ya. Nggak pede di grup WA ada, grup 10.4 Al-Quran hadis. Ada ya. Ini imam siapa milihnya? Ya, Imam Malik. Ini imam siapa? Muslim. Ya. Malah kalau video profil toko lihat di TikTok boleh nggak Pak? Kan di TikTok. Kalau tiru boleh, kalau mengambil berarti tidak. Kan kamu membuat sendiri, bukan mendownload. Kalau itu kita kan membuat karya. Ini ya. Imam Mazhab besar dalam Islam dan adab Maliki. Ia lahir di Madinah dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di sana. Imam Malik dikenal dengan kecintaannya terhadap hadis dan Quran. Posternya sudah dibuat? Videonya? Mau videonya maksudnya gimana videonya? Mau ngevlog atau mau hanya slide aja? Ada sinematiknya gitu Pak. Model sinematik sama ngevlognya gitu. Videonya bisa ngevlog, bisa hanya slide foto. Ya. Ngevlog bila misalkan Imam Abu Dawud nama aslinya adalah Muhammad Al-Sijistani ya. Lahir di ini. Dia menulis kitab Sunan Abu Dawud ya. Terus apalagi terserah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana dari kelompok 8 kelas 10-4. Hari ini saya dari perwakilan kelompok 8 ingin menyampaikan sedikit informasi tentang profil Imam Bukhari. Saya
Kelompok 4 menggunakan metode hadis. 4 mengklasifikasikan hadis. 5 menggunakan kriteria kesandaran. 6 nilai-nilai keteladanan yang bisa dicontoh. 1 kecintaan pada ilmu. 2 keturunan dan kesabaran. 3 kejujuran dan amanah. 4 kritis dan objektif. 5 kedisiplinan. 6 akhlak yang baik. 7 kemampuan analisis. 8 kemampuan sintesis. Sekian dari kami. Apakah ada pertanyaan? Satu pertanyaan, siapa? Tanya. Apa saja perjalanan yang dilakukan Abu Dawud dalam mencari hadis? Apa saja perjalanan yang dilakukan Abu Dawud dalam mencari hadis? Mungkin bisa kemana saja atau ketemu siapa saja. Terima kasih pertanyaannya sering kami jawab. Abu Dawud melakukan perjalanan ilmiah dari Klaten dan siap kira Mesir dan dasar Tuh, berarti Abu Dawud perjalanan ke Hijaz ke negara bagian Arab gitu ya. Pak? Betul? Nah ya, jawabannya di lagi karena kita tahu mereka itu sebenarnya banyak. Hijaz, Basra, Irak, Syam. Identitas proyek biografi tentang Imam Malik. Tugas proyeknya, nama lengkap dari Imam Malik yaitu Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amr. Tahun kelahirannya lahir tahun 93 Hijriah atau sama dengan 711 Masehi di Madinah, Hijaz atau sekarang Arab Saudi. Tahun wafat pada tahun 197 atau Hijriah atau sama dengan 795 Masehi di Madinah. Karya yang dihasilkan Imam Malik yaitu Risalah fi al-Qadar, Al-Muwatta, surat-surat dan fatwa pribadi. Metode penghimpunan hadis elektif dan ketat, mengutamakan sanad yang sahih, memadukan hadis dengan amal ahlul Madinah. Nilai-nilai keteladanan yang bisa dicontoh yaitu kejujuran dan amanah, istiqomah dan keteguhan, komitmen terhadap sunnah. Terus panduan refleksi individu. Apa hal baru yang kamu pelajari dari tokoh ini? Yaitu pentingnya ilmu dan adab, keteguhan dalam prinsip, konsistensi dalam menjaga hadis Madinah. 2. Nilai apa yang ingin kamu tiru dalam kehidupanmu? Yaitu kejujuran internal dan kehati-hatian dalam berbicara. Sekian. Apakah ada yang mau bertanya? Siapakah guru utama Imam Malik yang paling terkenal dalam
Siapa guru utama Imam Malik yang paling berpengaruh dalam bidang fikih? Guru utama Imam Malik dalam bidang fikih adalah Robi'ah Ar-Royi dan Nafi Maulana, bekas budak Ibnu Umar. Dah. Saja. Itu adalah guru utama Imam Malik. Dan oke. Di sini pertanyaan bisa dipertegas dalam bidang hadis. Berarti siapa mas? Robi'ah Ar-Royi. Baik, untuk informasi info lain bisa dilakukan di depan. Jadi selesai sudah selesai. Kirim ke WA grup atau ke WA Japri Pak Yusuf.